Setelah itu sholat sunat ihram. Berapa rakaat? 2. Rakaat pertama baca surat, setelah Al-Fatihah Al-Kafirun. Nah, ingat itu. Al-Kafirun, setelah itu Al-Ikhlas. Ya. Boleh dengan sholat ke masjid dulu. Nah, kalau nanti dikumpul, yang paling aman itu melepaskan niat umrohnya di atas bus. Yang paling aman. Jadi bus nanti parkir, kita masuk ke masjid, nanti keluar dari masjid, masuk di bus. Di bus itulah dipimpin bagaimana berniat umroh. Kalau di bawah kan serak-serak tuh. Nah, yang paling aman itu adalah setelah kumpul semuanya, lalu dilepaskanlah niat umrohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma umratan. Mau yang pendek dari itu? Ingin yang pendek dari itu lain. Labbaika umratan. Ingin pendek dari itu lain. Nah, pulang lagi. Ya. Jadi labbaika Allahumma umratan atau labbaika umratan. Jadi yang penting itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ibadah umroh, ibadah haji, ibadah fisik. Bukan ibadah baca-bacaan. Artinya apa tuh? Kalau sempurna bacaan, tapi beko ibadah fisiknya tidak sempurna, yang rusak ibadah fisiknya tuh. Tapi aneh-aneh yang saya ibu ya, tapi fisiknya kuat. Selesai. Makasihnya 7 putaran itu selesai. Ya kan? Sa'inya selesai. Itulah sah itu. Walaupun mengamek-amek saya gitu. Ya kan? Jadi jangan pikir-pikir, kok enggak apa ada Ustaz, Tapi kalau sibuk saya mencari kreatif itu lah. Ya kan? Kalau sibuk saya dan dia awak membaca lah lepot-lepotan, artinya enggak lo tahu. Ya kan? Maka itu kalau ada waktu silakan nanti dipelajari. Tapi yang jelas jangan merasa kurang ibadah awak. Apa tuh? Karena bacaan kau tak baca, kau tak apa. Itu bukan ibadah hafalan. Kalau ibadah hafalan cukup anak-anak sekolah saja, Pak. Ibadah itu pada fisik. Ya. Oke, setelah lapas itu kita menuju ke Makkah. Sepanjang jalan itu bertalbiyah, berzikir. Boleh sendiri-sendiri di atas bus. Itu isi ya, zikir, kemudian talbiyah. Oke, sekarang kita langsung saja menuju. Kita anggap sampai di hotel, masuk dulu hotel, bagi kamar dulu, kemudian istirahat dulu, nanti makan malam dulu. Biasanya kalau dari Madinah sampainya malam. Ya, jadi ke hotel dulu. Nah, hotel Bapak itu paling dekat 4 kilo dari Masjidil Haram. Itu paling dekat tuh Bapak Ibu. Coba dari Indonesia. Ustaz, apa? Di masa tinggal. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai jauh. Kalau jauh beko latih aja. Tinggal di Sisa, di Junubia, di Jamarat. Yang paling dekat yang pernah saya tinggal itu baru antara Jarwal. Itu lebih kurang 2,5 kilo. Tapi sudah tahun kemarin tidak perlu situ sampai awalnya. 2 tahun ke petang 2022, 2023 itu Sumatera Barat di Jarwal. Nah, sekarang masuk hotel, ya kan? Dalam keadaan tetap berihram. Kalau ingat-ingat. Berarti larangan ihram berlaku. Ya kan? Ini karena praktek saya tidak jelaskan sampai situ lagi. Ya kan? Jadi semua larangan ihram semenjak melepaskan kalimat tadi labbaika Allahumma umratan, seluruh larangan ihram itu berlaku sampai Bapak Ibu selesai gunting rambut. Ya, sampai gunting rambut. Paham itu? Jadi dimulai dari berniat ihram di mikot, berakhir nanti gunting rambut. Kalau sudah selesai gunting rambut, baru disebut tahallul. Tahallul itu artinya halal. Boleh bahasa awaknya. Ya, boleh
berganti pakaian, boleh berhias, boleh pakai parfum, boleh yang lain-lain boleh, ya kan? Tapi yang jelas selama berihram maka berlaku larangan ihram. Oke, sekarang kita siap-siap Bapak Ibu. Nanti jam sekian kita turun dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Naik bus. Usahawan kini ko mengenal awak di antara awak ko, mudah-mudahan nanti tidak terpecah dengan kloter-kloter yang ada. Tapi kalaupun terpecah, terasa siap ikhlas. Karena itu bukan urusan KBU. Ya, itu Kemenak. Ya kan? Yang punya penitia haji. Bisa saja nanti Bapak Ibu satu KBH beda-beda kloter. Maka itu kemandirian haji itu penting Pak. Bapak harus paham. Barangke dari Siko, tiba di Madinah, iko yang di kerajuan, beko sudah pakai hiram, datu pai kabir Ali, manga di bir Ali, lapaskan iko, setelah bir Ali, nanti naik bus, pai ke Makkah, tiba di Makkah, naik hotel dulu, kan, sarapan dulu, istirahat dulu, beko disepakati, jam sekian, awak berkumpul di lobi, naik bus selawat menuju ke Masjidil Haram. Bara jaraknya antara terminal bus selawat dengan sampai awak masuk ke Masjidil Haram itu sekitar 1 kilo jalan kaki. Ya. Nah, apalagi kalau tempatnya itu Pak, tempatnya itu kalau di SIP ya, terminalnya namanya SIP Amir namanya. Di Jarwal SIP Amir juga. Itu kita jalan hampir kurang 1 kilo terminal itu, ya kan? Nah, mudah-mudahan itu makanya perlu fisik. Minta dari Siko sehat selalu, badan kuat. Kalau tidak harus disiapkan apa tuh? Rial. Untuk mendorong nanti sekurang-kurangnya 400 sampai 450 rial. Untuk ibadah umroh itu. Dia harus disiapkan. Ya kan? Tidak apa-apa, siap-siapkan saja semuanya Bapak-bapak Ibu. Iya kan, selang Siko saja 50 juta dibayi ya kan? Ya nak. Nah, oke. Lah, jadi kita sekarang menuju, udah siap semuanya, berarti lah tawayang ya. Lah di hotel lah kuah. Makan lah malam. Kemudian seluruhnya dalam keadaan beruduk. Tidak ada satupun yang tidak dalam keadaan beruduk. Karena dua yang tidak boleh dalam keadaan tidak beruduk. Satu, sholat, yang kedua tawaf. Jadi semuanya ini sudah beruduk. Ingat-ingat. Kalau batal uduknya beruduk dulu. Baru mulai melaksanakan ibadah tawaf. Sudah beruduk semuanya? Alhamdulillah. Ayo kita menuju ke ke Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Oke, Bapak Ibu, saya nggak bebas ya. Sekarang kita berada di depan, belum depan Ka'bah, depan Ka'bah ini ya. Nanti tanda pengenal di Masjidil Haram itu adalah Tower Zamzam. Tower Zamzam yang ada jam gadang. Enggak ada bukit tinggi dah. Yang di Makkah itu, maka Tower Zamzam. Sekarang ini Bapak Ibu, rata-rata kita masuk ya. Nanti kalau dari SIP Amir, berarti dia masuknya bisa di Ismail. Kalau tidak, masuknya nanti di depan Tower Zamzam, di pintu utama. Biasanya haji pintu utama itu dibuka. Sekarang kan lagi proses pembangunan. Jadi nanti masuk ke dalam Masjidil Haram
Dan memang Bapak Ibu ini maka dari awal kita ingatkan pembimbing ada ya, makanya saya sebenarnya mengusulkan ini berapa orang, 90 lebih ya. Kalau seandainya kita berlakukan ya, ini ada pembimbing khusus untuk KPIHU saja, sebenarnya 135 orang itu sudah bisa memberangkatkan satu pembimbing. Ya kan, memang khusus untuk membimbing jemaah KPIHU saja. Kalau tidak sampai 135 biasanya gabung. Jadi nanti kalau ada yang berani ini pengurus ini membuat terobosan, ya kan, dan Bapak Ibu mau juga membayarkan ONH-nya untuk pembimbing ini, itu bisa khusus membimbing Bapak saja, Ibu. Nah, cuman apa bisa apa enggak nanti apalah KPIHU lah yang ngurus gitu dengan, ya kan, dengan Kamenak. Ya kan, bisa enggak ini satu kloter seluruhnya yang ini masalahnya nanti. Tapi yang jelas Bapak Ibu, jangan terpikir oleh Bapak Ibu nanti ada pembimbing ibadah yang akan membimbing Bapak Ibu. Maka itu kemandirian ketua rombongan itu penting dari awal, saya ingatkan. Karena pembimbing ibadah tidak mungkin bisa membimbing 393 orang sekali untuk ibadah. Nanti kita tetap berkelompok-kelompok seperti ini. Nanti kita tunjuk siapa yang dituakan untuk membimbing kita. Memang soalnya ikut saja sulit membimbingnya, Pak. Ya kan? Apalagi bacaan-bacaan ini. Ya kan? Kamu baca risiko banget sampai nggak tahu. Ya kan? Maka itu kemandirian Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan saja nanti bacaan yang paling sederhana itu terbaik. Ya, karena ini bacaan ini ada pilihan saja. Jangan dikira pula ini satu-satunya bacaan. Ya, ini pilihan saja untuk kita. Oke, sekarang masuk ke Masjidil Haram. Bacaannya biasa saja Bapak Ibu. Baca masuk ke masjid, apa doanya? Nah, kan itu kan? Doa masuk ke masjid di situ kan pakai buku ada. Allahumma ftahli abwaba birahmatika. Lah tuh. Ya kan? Biko kemasukan itu cari leko nyolek tuh. Lo di orang tuh. Mana nih tadi kuang, mana nih kuang biko ya tak? Allahumma ftahli abwaba birahmatika. Ya kan? Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dah, selesai itu. Ya. Jadi itu bayangan saja. Saya baru mulai masuk. Ini Bapak Ibu, kita masuk itu di antara, boleh bisa ke depan sedikit. Di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rukun, biasanya di depan nggak apa-apa. Di tengah belakang Bapak belakang balik. Penyebarnya sini nggak apa-apa. Oke, bisa nampak ya? Oke, dah beri di sana aja. Ini namanya sudut. Ini sudut namanya. Ini namanya sudut Yamani. Dia sedikit kemuliaan di sini sedikit lebih rendah dibandingkan sudut Hajar Aswad. Rukun dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya sudut atau sudut. Jadi kalau ditanya orang, berarti ini sudutnya menuju ke Yaman. Maka disebutlah rukun Yamani. Nanti yang aslinya itu ada batu di sini. Ada batu. Nah, batu di sini. Ya, ini arahnya ke Yaman. Yaman terus telusuri Yaman sampai di Indonesia. Jadi kalau ditanya sudut mana yang mengarah ke Indonesia adalah rukun Yamani. Ya, nah rukun Yamani. Kita hanya disyariatkan di sini menyentuh batu yang ada di sini. Nanti kalau yang asli itu dia pakai batu di sini.
Kan pakai kiswa ya. Ada penutup Ka'bah. Di sini ada batunya nanti, itu disentuh. Bagi yang bisa menyentuh, disentuh. Kalau tidak bisa menyentuhnya, cukup menghadapkan tangan ke situ. Ya, hadapkan tangannya. Bismillahi, Allahu Akbar. Tidak cium tangan. Tidak cium-cium. Karena di sini syariatnya hanya menyentuh. Jadi tidak ada mencium tangan, tidak ada di sini. Ya kan? Lewat di sini. Nanti. Ya, itu yang disebut dengan rukun Yamani. Hanya menyentuh, dan kalau tidak bisa berarti dihadapkan tangannya, kemudian dibaca Bismillahi, Allahu Akbar, kemudian lanjut. Dari sini, dari rukun Yamani ini disaksikan oleh para malaikat di sini. Ya, apa yang kita ucapkan itu. Nah, dari sini sampai ke Hajar Aswad, doa yang terbaiknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, yang terbaik doanya. Habis, yang penting bukan banyaknya doa, tapi kusuknya. Kalau bisa Bapak Ibu berdoa nanti Rabbana atina. Itu meleleh mata tuh Pak. Nggak cari ke Ka'bah sebelah kiri kok. Berdoa di situ, bukan baca sorak-sorak. Rabbana atina, itu demo tuh mau itu Pak. Dalam hati Pak, dalam hati. Keluarkan Rabbana atina. Keluarkan. Itu kan hafal kita itu kan. Ya Allah ya Rabb, berilah kami kehidupan, kebahagiaan di dunia gitu ya. Itu dibaca berulang-ulang sampai nanti ke rukun Hajar Aswad. Nah, kalau ada doa yang lain silahkan. Jadi masuk dari luar Masjidil Haram, kita berada di sini, lalu belok ke kiri sini, Ka'bahnya di sebelah kiri kita. Oke, lalu jalan. Ayo. Apa ini baca? Rabbana. Kita kumpul di tubuh dan jahit. Kursinya disimpan lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu. Tak nak sibuk nak Pak ya. Ini ada Ikut beliau. Ya, engkau masuk ada. Dia kami betul cerita apa lanjut siapa? Jangan ada kan? Diri Irian situ. yang dulu karena Kosan lo Vera. terjatuh banyak ketika dulu itu Kau cerita banyak akhirnya ikut selo. kadang-kadangnya pengarah. di masa Rasulullah. Kemudian ditaruh di sini dengan kearifan Kau kan lagi nih katiko kan. ke Masjid Syekh Imam Kati Al Minangkabawi. Itu ada atap yang di atas tuh. Itu bukan gonjong itu. Atau masaji itu yang kadang tuh. Nah, itu adalah kain putih yang dipegang sudutnya. Itu bersapahnya itu. Ya kan, Masjid Raya yang dulu populer sekarang menjadi Syekh Imam Kati Al Minangkabawi. Oke. Di sini Bapak Ibu, nanti kita kan ramai-ramai itu. Nah, lihatlah di sini. Kalau bisa. Kalau tidak bisa disentuh. Kalau tidak bisa juga boleh pakai tongkat. Kalau tidak bisa juga pakai tungke, diulang rami, cukup ditaruh tangannya di sini, diangkat sejajar dengan Hajar Aswad, dikatakan Bismillahi wallahu akbar, lalu cium tangannya. Kalau ini tidak nampak dari belakang tuh, ada nampak tuh ciguk-ciguk ibu tuh, tidak nampak ada kan? Kan tidak nampak dah. Tak bayanglah nanti itu ada orang Afrika yang setinggi kau. Maka dari itu calik ke sudut ke belakang ke situ. Di situ nanti ada lampu hijau. Ada lampu hijau di situ.
Jadi pas sejajar model itu nampak di situ lampu hijau, langsung sekali. Yang di depan saja Bapak Ibu, yang di depan ini saja. Pas nampak di situ enggak nampak tuh. Situ nampak lampu hijau lah sejajar. Hadapkan ke sini. Bismillahi Allahu Akbar. Jalan. Coba yang pertama dulu. Maju. Yang di belakang. Bismillahi Allahu Akbar. Maju. Belakang lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Oke, nah berhenti. Bismillahi Allahu Akbar. Paham Bapak Ibu itu? Jangan yang di belakang mentang-mentang orang lari mukul Bismillahirrahmanirrahim, oh, baru belakang itu baru. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Oke. Yang di situ tidak cium tangan, di sini cium. Di situ syariatnya menyentuh, di situ syariatnya mencium. Bapak Ibu, yang saya ceritakan ini bukan sekarang. Itu berlaku semenjak Nabi. Artinya ketika kita tidak bisa mencium hajar aswad, kita disyariatkan menyentuh. Bukan masalah orang ramai tidak ramai. Masa Nabi malah seramai gini. Sedangkan dulu saja boleh menyentuh saja, boleh awak berislam saja. Apalagi dengan kondisi ramai sekarang, jangan dipaksakan untuk mencium hajar aswad. Apalagi sampai mati lo itu, ya, sampai mati gara-gara, apalagi menyogok membayi Pak, ya, tidak boleh. Kalau ada kesempatan cium-cium, kalau tidak ya sudah, tidak apa-apa, ya kan? Karena ini syariatnya adalah mencium ini karena contoh dari Rasulullah, bukan perintah. Ya, jadi hukumnya tidak wajib. Apalagi kalau harus menyogok untuk hal seperti itu. Nah, jadi di sini pas lewat, kan tadi di sini baca apa tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, lewat sini. Gitu ya. Oke. Ini rukun hajar aswad. Ini dari sini sampai ke pintu Ka'bah ini namanya multazam. Berdoa di sini makbul, iya. Tapi untuk sampai kemari ko ndak talok fisik apa Ibu dah. Maka itu di mah arahnya cukup. Karena seluruh Masjidil Haram itu sampai ke rukun Yamani, Ambo rekomendasikan zikir terbaik Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. Perlu buku tak itu? Nah. Tidak ada lagi yang doa yang terbaik dari itu. Ya kan? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu ambo ingin, ya Ustaz baca kok, bacalah. Cuma nak membimbing ibu di situ tuh tidak ada orang itu. Maka itu kalau ingin baca itu bawalah bukunya. Kalau kini ko beko ada yang akan membimbing di situ, dia orang pembimbing itu tidak ibu bawa ke situ. Ya kan? Kecuali ibu bawa juga ke situ, ya kan? Maka itu kini ko digalakkan di Kemenak itu adalah haji mandiri. Haji mandiri. Jadi lah tahu kali kerajaan, kali apa. Boleh Bu duduk saja Bu dapat. Duduk di bawah lah Bu. Biasa saja tu jam. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Oke. Ini namanya makam Ibrahim. Ya. Makam Ibrahim ini sudah digeser ke belakang. Ini ada bangunan. Di sini tidak ada syariat menyentuh. Disuruh lawak menyentuh kok tidak ada. Jadi kau dikajal lo menyentuh, tidak ada syariatnya. Tidak ada pula mencium kaconya, jo pakai kaco. Tidak ada syariatnya mencium kaconya do. Tidak ada lo syariatnya do. Dia diosol lo baju ihram do ke situ. Tidak ada lo. Iko kolah dibayar di orang Arab untuk memerasi-merasi kolah dulu orangnya tidak wak dah. Tidak ada syariat di situ do. Untuk hal seperti itu.
Nah, syariat di situ cuma 2 saja Bapak Ibu. Makam Ibrahim ini dulu sebenarnya dekat dengan Ka'bah. Makam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ini tidak ada orang ke lewat kok, tidak. Tidak. Oh, kata Ustaz saya ngari lupa. Jadi ketika berdiri membangun Ka'bah, tagaklah Nabi Ibrahim di situ. Tampek tagaknya itulah yang majajak. Itu yang disebut dengan makam Ibrahim. Jadi makam itu bukan kuburan. Ya, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Di situ waktu membangun Ka'bah ini. Ya kan? Nah, 2 saja syariat di situ di makam Ibrahim tuh. 1 sholat di makam Ibrahim. Sholat. Maka nanti Bapak Ibu setelah selesai tawaf, maka kesinilah semuanya dan sholat di sini 2 rakaat. Namanya sholat sunat tawaf. Itu yang disyariatkan. Maka sholat sunatlah di makam Ibrahim. Sholat sunat tawaf sama ya, niatnya saja sengaja aku sholat sunat tawaf 2 rakaat karena Allah. Rakaat pertama baca nanti Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Yang kedua yang disyariatkan di sini adalah berdoa. Apa doanya Ustaz? Kalau hafal dibaca. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau hafal, kalau enggak apa Ustaz? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Ustaz, kan 7 putaran. Ambo pertama tu subhanallah sini Ustaz. Jadi nyo 2 deh kerajaan sekolah mengingat dan menyebut nama Allah. Ingat kepada Allah, sebut nama Allah. Tidak ada masalah. Karena yang wajibnya itu bukan doanya, tapi mengelilingi Ka'bah. Dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad, Ka'bahnya di sebelah kiri, jumlahnya 7 kali putaran, dikerjakan dalam keadaan beruduk. Ya udah takkan tidur. Kalau mau tahu doanya Pak Ustaz beruduk, jangan diteruskan. Ya, pamannya baru putaran ketiga atau keempat batal uduknya. Batu yang selesai baru 3, yang 4 batal. Pergi tempat beruduk, di sini ada tempat beruduk, di situ ada tempat beruduk, di ujung tuh ada, di situ ada, di situ ada. Tapi tidak sampai beruduk di WC dong. Jo air zam-zam tu saja beruduk. Selama ibu tidak buang air ketek, buang air gadang, maka bisa beruduk di dalam masjid. Ya, di belakang kau tempat beruduk ada ha. Janjang ke masuk situ ada tempat beruduk. Ya kan? Ke tangga ada. Iku galon-galon kau ambil saja air galon tu, silakan beruduk. Mereka ada sih orang tu yang Malaysia tu. Tapi beruduknya nanti didalami tentang bagaimana beruduk sampai orang ramai. Jadi buka lo sadonya. Ya kan? Tapi jelas itu poin pentingnya. Bacaannya itu apa mau? Ingat sebut nama Allah. Ingat sebut nama Allah. Ini salah satu caranya. Nah, kau pilihan kau. Bukan satu-satu sih pilihan kau. Sedang gubernur sih 2 pilihan. Ya nak? Nomor 1 cek. Nah itu. Nah itu. Ya ada pilihan. Apalagi siko kan? Ini kami senyum Ustaz. Sah nak tahu Ustaz? Sah. Karena dia tawaf. Iya kan? Tapi bacaannya warasia tapi 3 kali enggak sah tau betul. Iya kan? Bacaannya hebat tapi putarnya 3 kalinya. Sah? Enggak. Maka itu Bapak Ibu jangan terbebani oleh bacaan segar saja Pak. Dinikmati saja. Iya kan? Nah, itu poin pentingnya di situ. Ini bacaan ini bolehlah dipakai. Nanti kapan bisa silakan. Ya kan? Beko jangan tak kaji Pak, kok tak bisa, tak ada orang membimbing kami siko kau. Dulu awak sama-sama di situ, kena. Maka itu mandiri.
Yang mandi surang. Nah, kalau le hafal di siko silakan. Kalau tidak hafal berarti lanjut dengan zikir. Oke, subhanallah. Oke, Bapak Ibu, itu makam Ibrahim. Disitulah tagaknya Nabi Ibrahim. Iko namanya Hijir Ismail. Hijir Ismail. Hijir Ismail kok ada 2 pintu. Kadang-kadang dibuka, kadang-kadang indah. Kalau dibukanya jam-jam segiko, jam 8, jam 9, silakan datang. Kalau enggak tengah malam, Kan ke bawah nih. bisa masuk di situ, karena masuk di situ. Melingkar Ya kan? melingkar. Di sini ini dibangun Maju sih, Pak. oleh Maju aja. Ismail. Nah ya. Itu dibangun oleh ayahnya Ibrahim. Lah mati orang kayak dia karajo, hanya menikmati saja. Iko dinampak di situ. Hasil karya anak, konyol. Hasil karya bapak, konyol. Paham kan? Nah, itu disebut Hijir Ismail tuh nama Hijir tuh bahasa awaknya batu. Maka disebutlah batu Ismail. Ketika bapak ibu tawaf tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah. Tidak boleh masuk ke Hijir Ismail. Masuk tuh Pak, apa kasih itu Ustaz. Bila lo akan masuk ke situ Pak Ibu, Makkah itu, Ka'bah itu pondasinya ada setengah meter. Coba nanti yang aslinya tuh. Ada pondasi setengah meter kemarin. Ketika awak menyentuh Ka'bah sedang tawaf, maka masuk tangan kita setengah meter ke dalam Ka'bah. Maka itu selama tawaf tidak boleh menyentuh Ka'bah. Ya, jangan sekali-kali dia tadi mau tawaf tadi bisa mau nyentuh Ka'bah, padahal dia dilarang. Nanti kalau lah selesai tawaf, baru kau menyentuhnya lah, kau menciumnya lah, terserah lah. Ya kan? Tanah tawaf itu ibadah khusus. Kapan perlu matian saya HP aja bu. Dah dulu sampai tawaf. Aku mama kini sudah tawaf. Kenapa dari sibuk-sibuk sih kok? Aku papa sedang sholat kok. Karena sama tadi harus beruduk kan? Maka itu jangan bedanya cuma itu saja Pak. Tawaf dengan sholat itu sama. Bedanya kalian boleh berbicara itu aja. Aku juga belum menelpon lah, inilah, ya kan? Padahal dia ibadah tawaf. Tak ada ibadah aku situ saduanya. Siko je pak cibo lo pak apa hiram kau tu pak bila tawaf dekat komplek beko aja orang. Kau sejak bila lo kan ya pak kau curang. Nah ini Hijir Ismail. Kalau dapat masuk silakan. Kalau pagi berarti sholat duha. Kalau malam masuk di sini berarti bisa sholat tahajud, ya kan? Nah, sholat malam, ya kan? Silakan. Oke, terlewat. Jadi jangan sentuh ini. Sibuk apa ya? Sibuk aja dengan pincuran emas. Pincuran emas ini sudah ada. Semenjak Ka'bah itu sudah ada pincuran, tapi bukan pincuran emas. Ini dulu karena sering badai, banjir dan segala macam, hujan lebat, akhirnya atuk-atuknya itu tangga-tangga. Karena dia air segala macam, maka dibuatkanlah saluran cincin. Ini sebenarnya saluran air, ya. Kalau hari hujan kan tertampuang dari itu air di Ka'bah itu, ya kan? Maka dibuatkanlah saluran. Tidak ada pula yang sakral di sini. Yang beko ada pek mandi di bawah itu, kau masuk surga langsung. Tidak ada pula seperti itu. Ya itu namanya populer dengan pincuran emas sekarang itu. Itu sudah ada semenjak belum lahir Nabi Muhammad sudah ada pincuran ini. Ya kan, itu manfaatnya untuk menyalurkan air gitu. Ya, Bapak Ibu boleh enggak Ka'bah ini dipijak? Hah? Enggak boleh dah. Ini sama nala dulu ah. Boleh enggak mijak Ka'bah? Tujuannya loh. Jadi begini Bapak Ibu, ini ingin saya sampaikan sedikit. Kita tidak menyembah Ka'bah. Maka Bapak jangan terkagum-kagum kepada Ka'bah, tapi tidak terkagum kepada pemilik Ka'bah. Padahal yang diminta itu falyabudu rabb hadzal bait. Yang kita agungkan itu adalah pemilik Ka'bah ini, bukan Ka'bahnya. Ketika orang-orang kafir mengatakan orang Islam itu sama juga dengan kita, itu buktinya dia menyembah batu Ka'bah.
Kenapa saya tanyakan tadi? Ini bukan sembahan kita, maka bisa saja di bawah telapak kaki kita. Buktinya, ketika memasang kiswahi kok, di mata gaknya orang itu. Kalau tidak boleh itu melayang-layang aja detik itu dia tahu. Kan karena Allah, gitu ya. Jadi kita mengagungkan, membesar, memuliakan Ka'bah karena memuliakan Allah. Karena ini adalah Rabbah hazihil bait. Ya, Allah pemilik rumah ini. Paham ya? Oke, kita baru sampai di rukun Yamani. Oke, bacanya apa tadi? baru nampak Ka'bah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lanjut. Oke, Bapak Ibu. Tadi itu rukun Iraki namanya. Itu arahnya ke Irak. Ya. Rukun Yamani arah ke Yaman, Hajar Aswad, kemudian Irak. Ini rukunnya Sam. Sam itu kini yang sedang gelibut-gelibut ini. Ada Libanon, ada Palestina, ada Syria, ya kan? Ya, di situ tuh. Jadi itu yang disebut Sam. Jadi ini tidak ada syariat di sini. Artinya lewat saja. Nah, biasanya kalau di situ itu agak Ya setidaknya walaupun tidak jalin ya kan? semuanya. Kita bacaannya tadi silakan. Banyak nuduh ni lagi. Banyak Pak, alhamdulillah banyak nih. Barang apa jemaah ni. Ni kalau nak tunduk ni tunggu bila lah. Limpi ya dapat bunuh orang. Betul. Satu putaran aja Ustaz. Ya, baik. Beko Pak Ucer itu tuntas. Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Bapak Ibu bisa lihat di sudut itu ada mereknya Hajar Aswad. Apa sih Hajar? Itu batu Aswad. Hajar Aswad. Itu seorang boleh bawa tasbih, mau yang pakai apa yang digital boleh, bawa karet boleh, bawa ini juga boleh. Yang penting apapun yang dibawa silakan. Yang hitung hanya para lu. Tapi dibawa sadonya tapi tidak dihitung. Ya, kalau kurang baru belum sah tawafnya. Kalau berlebih sah tawafnya, cuman pandai waknya. Ya, boleh tak 10 Ustaz, boleh saja. Beko. Tapi tidak dihitung. Itulah kes ya, Pak. Ya kan? Yang dihitung tetap tuh 7. Itu baru satu putaran. Walaupunlah 2 kali lewat di Hajar Aswad, baru satu putaran. Nah, ini satu putaran ini nanti kita anggap ini putaran yang ke-7. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Rukun Hajar Aswad ini adalah tempat start, tempat memulai. Tempat memulai kita tahu. Ingat kondisi badan kita dalam keadaan suci, badan pakaian. Oke, Bapak Ibu, Ada. ini putaran Kemudian terakhir tadi kan? sebelumnya Kita tetap di sini Bismillahi Allahu Akbar. Nanti kiri, jangan sampai jangan ke situ lagi. membelakang atau Dan rakit mana ke situ. mengakibatkan Kalau lah kita jadi tiba di situ putaran terakhir kita nanti akan mengarah ke sudut sana. Ayo sini. ya. Tetap juga lewat di Hajar Aswad, tapi kok karena pandai Pak. Seperti inilah contohnya Pak. Kita ambil. Nanti tangannya diangkat supaya orang lain memberi kesempatan jalan untuk kita. Ya kan? Oke.
Sudah tangannya jangan angkat lagi kalau udah. Atina fi dunya hasanah. Di dinding masjid itu ada lampu warna hijau. Itu tanda berarti setentang sejajar dengan hajar. Di mana makam Ibrahim? Sekarang ibu menghadap ke sana. Oke, Bapak Ibu. Ya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Boleh disuntik, boleh tidak ya. Ya, yang di belakang begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Antara Hajar Aswad dengan Maka wala mo, nanudahnya itu loh, mabinian mo, maka udah mo semacam dak. Nampak tak nampak terpisah di orang ramai, malam dan segala macam, tak ada masalah. Tak usah takut. Yang penting di tangan awak kan tadi ada hitungannya jale, ya kan? Hitungannya 7 kali, lanjut saja 7 kali. Lah selesai yang ketujuh, satu saja tempat yang dituju. Kalau ingat, satu saja tempatnya kan sampai sisi. Ada yang arah ke Yaman, ada yang arah ke Sam, ada yang arah ke Irak. Awak berada di makam Ibrahim. Di mana makam Ibrahim? Ikut tampaknya. Jadi ibu nanti sudah tawaf tidak ke makam apa itu? Sudah tawaf tuh ke siku tampaknya. Makam Ibrahim itu berada setelah Hajar Aswad. Kalau ingat-ingat. Jadi tidak mangga-mangga itu ke situ, mengapa ke situ, ke situ. Iya kan? Jadi kalau tercecer nanti di situ, Bapak lewat Hajar Aswad, itulah makam Ibrahim. Nah di sekolah beko tampe bakumpua. Nampak tuh, kan pakai sal sampai pak aku kau mabrur pak, aku mabrur pak kakak. Nah kumpul di siko. Ketua rombongan, ketua regu, dicek di siko jemaah. Karena di muka tuh orang tawaf. Beko dia gianya pembate. Bah bentuk solatnya tuh Ustaz. Siko laki-laki, siko padusi. Siko padusi. Siko padusi, siko padusi. Situ laki-laki, situ laki-laki. Dia begitu seperti itu. Jadi bu sangkola beko laki-laki di muka atau apa-apa belakang padusi dah. Iya. Pokoknya di situ setuju campur-campur itu saja. Ada sampai sholat di situ 2 rakaat. Ada di situ sampai sholat. Pokok semalam padusi Ustaz tak ada masalah. Nah, jadi Pak Kirolo seperti apa? Apa pernah Bapak Ibu sholat sujud gitu ah? Atu nyonya langkah di orang. Pas orang tu melangkah, amo dan duduk, ku kalam ke. Kiro dalam rok kironya Bapak Ibu. Untungnya pakai rok hitam kan? Jadi orang melangkah juga, orang berjalan juga. Aja mereka heran lo Bapak Ibu nanti. Kamu sampai sholat mereka gitu. Ya, dari kini kan beritahu, oh suami istri. Ya sholat semalam, boleh salahnya. Kalau untuk sholat sunat tawafnya seperti itu. Tapi kalau sholat wajib enggak. Sholat wajib Bapak Ibu nanti Bapak-bapak yang boleh di siko, ibu-ibu besoknya di belakang lantaran Ka'bah. Ya kan, enggak boleh campur-campur seperti itu. Itu ada tuh seluruhnya orang aduk kau tuh. Nisa. Ya kan, Nisa kok dia produksi. Ya kan? Nah, itu sholat sunat tawaf. Selesai sholat sunat tawaf, berdoalah di siko. Diberilah waktu. Kalau dipimpin berdoa, silakan. Kalau tidak dipimpin, ya seorang-seorang lah berdoa. Kondisionalnya itu sulit. Pengumpul banyak-banyak itu sulit. Maka itu sudah sholat itu berdoa. Kalau tidak pandai bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Oh gitu ya, itu biasa sih tuhnya. Kalau tidak pandai bahasa Arab, bahasa Indonesia tuh apa bahasa yang dipakai lain. Apa doa lah di siko. Doa yang terbaik itu doa minta ampun. Jangan minta pesawat. Fajero ya Allah. Apa itu Fajero tuh? Doa yang terbaik di depan Ka'bah adalah doa permohonan ampun. Tolong ingat. Tak bisa juga bahasa ya Allah, putus suami ya Allah. Sempurna untuk awak dulu Pak. Silakan Pak berdoa untuk suami, berdoa untuk istri, berdoa untuk anak. Sabi nama anak di situ. Ya Allah, anakmu Nur Khairunisa namanya ya Allah. Tolong ya Allah begini. Yang kedua Habib Zikri namanya ya Allah. Ketiga
Zahra nama ya Allah, nan kampen duha nama ya Allah, nan kalimo atta nama ya Allah. Tu anak amos ada itu. Di sabian disikut seorang-seorang, cik-cik tu doanya. Ya, salah seorang tu, Beko pas. orang mana panjang sana. Lego doa tu lain pun, Rabbana atina. Ka'bah udah ketemu. Paham ya? Jadi nanti doa untuk diri, doa untuk suami, untuk anak-anak, orang tua, mintuo, kakak, adik, sadonyo, berdoa di siko. Setelah berdoa di siko, kamawak lai? Minum wak zam-zam dulu. Di mana zam-zam tu? Akunya. Di belakang sampai awak solat. Jangan sampai kita ngobrol, jangan sampai ngobrol dengan teman. Fokus kepada doa kita, karena kita berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Air zam-zam pertama Bapak Ibu nanti di belakang. Usahawan jangan yang dingin. Nggak angin adalah di sini loh yang biasa. Ada mereknya beko, namanya not cold. Ada di galon tuh usahawan. Tapi kalau indah ada umpamanya diminum sadagua, nggak lamun di mulut seketek. Awak baru siap tawaf baru masih nangis. Dia lo nan dingin. Itu mangko malah lasui sudah tuh dibuatnya. Mendamam sudah sakit, mendanyui kepala. Ndak zam-zam nan salah, awak nan salah. Nah, minum air zam-zam Bapak Ibu, ambil 1 gelas, pegang dengan tangan kanan, ngadap ke Ka'bah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizkan wasi'an, wa sifaan li kulli dawa. Kalau air zam-zam boleh sambil berdiri. Tapi kalau air biasa tidak boleh sambil berdiri, harus duduk. Mereka cara duduknya minimal. Aku kalau cara minumnya. Ya. Itu bedanya air zam-zam dengan air biasa. Kalau tidak minum zam-zam, Ustaz, tidak lah. Awi salah, Pak. Itu apa salahnya? Kalau tidak minum, tidak ada. Tapi sunnahnya setelah itu kita akan mencontoh Rasul. Nah, Bapak Ibu, zam-zam sudah, kita mau apa lagi ibadahnya? Saat itu di mana tampaknya? Di mana nampak di Ibu? Oh, siko nampak. Nah, yang ingin saya sampaikan, Ibu Bapak tidak berpikir kemana-mana. Sapa marwah itu pasti di belakang tempat sholat kita. Nah, itu diingat-ingat. Kan sholat sudah tahu dari itu. Inilah belakang ini, pasti belakang ini. Jangan kita sampai sekarang. Ya. Cuma nanti Bapak Ibu, di belakang ini ada dinding. Tempat minum zam-zam. Dinding itu kita menelusuri ke kiri, sampai di pojok sana itu nanti naik. Terus ke atas, maka baru sampailah dia di situ. Itu yang disebut safa. Jadi arahnya di sini ya, arahnya di sini, ya kan? Nah, jadi bapak nak pikir lagi ke situ, Terus sih. ke situ, ke situ. Jangan darahnya kasinan, Tapi kasih kau. arahnya ke Ah, di belakang tempat sholat kita. Saya rasa itu. Kita ada pertanyaan dulu? Ya. Enggak. Kalau mau sholat di situ, waktunya berkemungkinan 2 saja. Kalau enggak pagi jam 8, jam 9 sampai jam 10, kalau enggak tengah malam. Yang penting pas waktu orang sepi. Ya, malam itu pokoknya ibu-ibu datang ke Ka'bah ini jam-jam 2, jam 3 malam. Kalau dibukanya silakan. Kalau tidak buka jangan dipaksakan. Karena di situ hanya sholat sunnah. Ya, dapet sini ke si Ka'bah ku saja alhamdulillah. Enggak. Tawaf itu cuman ada tawaf umroh, ada tawaf ifadah, ada tawaf sunat, ada tawaf nazar, ada tawaf kudum, ya kan? Tidak ada tawaf untuk Iji Ismail. Ya kan? Nah, jadi kita mau sholat ke situ, cari aja waktu yang kira-kira. Kan di hotel tuh ada TV biasanya. TV itu yang calian tuh. Sambil TV Makkahnya tuh di calian.
Ada buka pun tidak. Nah, kalau buka, baik. Kalau tidak, ya tunggu-tunggu aja di situ. Ya kan? Oke ya. Oke. Sekarang kita menuju ke Safa. Jalannya itu di belakang kita sobat darurat tadi, itu belok ke kiri, di ujung sana belok ke kanan, nanti ada pendakian sedikit. Nah itu keramiknya tuh seperti ragi-ragi tahu, peta-peta, ya kan? Terus jalan sampailah ke Safa. Ayo kita ke Safa. Walhamdulillah. Iya. Iya. Ketika tawaf kita sudah lelah. Nanti ada sa'i 7 jalur, 800 meter sejalur. Kali 7, hampir 3,5 kilo kan? Nah, kalau bapak ibu tidak sanggup, jangan dipaksakan. Di sini ada orang jasa dorong. Di pelataran di tempat sa'i dorong kursi roda. Cuman biasanya kalau dulu 75 rial. Kalau sekarang mau jadi tolong ya dia mulai barang. Allahu bihi. Itu yang dibaca. Ya, enggak perlu panjang-panjang. Inna safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bihi. Nanti insya Allah bacaan seluruh yang saya rekomendasikan tadi yang sederhana-sederhana. Kalau panjang-panjang kan lalu di buku, makanya dikirim lah. Baca buku itu, ya kan? Nah, yang sederhana itu beko, yang baca-bacaan tadi itu mau kirim nanti sama Oki ya. Nah, itu yang dibaca. Baik, pas naik ke atas ini, Bapak Ibu, nanti ada tiang besar di sini. Nah, kita berputar dulu sebentar menghadap ke Ka'bah. Ada nampak Ka'bah, ada yang tidak nampak Ka'bah. Kalau tidak nampak, pokoknya Ka'bah di sebelah kiri kita. Itulah Ka'bah nampak di sini. Disinilah kita membaca. Kalau tidak bisa membacanya, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, nasara abdah, gitu ya, wa azza jalla. Itu baca di sini. Lanjut dengan berdoa. Bacalah kalau lihat yang membimbing doa, bimbing. Kalau kita lah yang membaca doa. Di sini tidak ada syarat. Tidak ada. Nampak lo nanti orang itu dia awak ke Ka'bah tuh itu loh. Awak lama nasi di sini. Tidak ada istilahnya melambai-lambai tangan. Tidak ada. Yang cium tangan tuh tadi cuman Hajar Aswad. Ketika kita tawaf, nanti akan ada tuh. Tidak ada syariat yang seperti itu. Tolong diingat-ingat. Termasuk lo betul dia lambai tangan itu. Iya kan, yang syariatnya cukup berdoa. Minimal tadi ada 2 tadi. 1, inna safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allah bihi. Yang kedua tadi bertakbir, bertahlil di sini. Nah, selesai berdoa di situ, kita menuju ke sini. Kita baru ikut jalur awak menuju ke Marwah. Baru mulai di situ. Sa'i wak. Sa'i itu artinya berusaha. Ya, berusaha. Sapa apa artinya sapa? Aku nama Bukit Sapa. Itu Bukit Marwah. Dan Sapa itu sebenarnya apa artinya? Sapar tuh. Nanda ke rumah batang tuh. Itu dah. Itu tukangnya tuh.
Safar namanya. Itu Safa. Kalau siapa apa? Safa itu artinya barasia, Berasia. suci. Jadi bau usaha hidup di dunia ko harus dalam barasia. Harus kok harato barasia, kok parangai barasia, kok dapat jabatan carunyo barasia. Kalau tidak jadi arok-arok ke dapat makbrur. Walaupun KBH itu makanya kan iku mau saho Hajar, apa sih? Hijr Siti Hajar kan berusaha mencari kehidupan untuk anak yang belum ada apa-apa di sana aja. Nampaklah di Bukit Sampato batu bayang-bayang ada air. Panggilan yang kamari. Timbul di situ dia cari di situ nampak tu bayi di situ. Timbul situ dah nampak tu belok sampailah 7 kali. Itu yang namanya sa'i. Berusaha mencari kehidupan mulainya dari sapa itu barasia suci, maka harato negari bau untuk haji, umroh harus nama barasia. Innallaha tayyib la yuqbala illa tayyib. Kau tak banyak nanti yang aneh-aneh terjadi nanti. Maka itu preteli gini juga bu, mapaki keluar, mapaki keluar, supaya betul-betul baik ke tanah suci. Itu makanya sapa namanya. Ya kan? Dari sapahku mulai barasia Wak. Syiar, bacaan khusus sebenarnya tidak ada di situ. Bacaan khusus tidak ada. Makanya kalau saya maunya Ustaz subhanallah alhamdulillah silakan. Aku maunya Ustaz ayat-ayat pendek yang sudah hafal dia mau silakan. Aku inginnya baca selawat silakan. Iya kan? Tidak ada masalah. Iya kan? Yang ame-ame saya. Oh, udah lagi lah. Ini lagi yang mengambil sewaktu hari kan. Nah, Bapak Ibu ya, kita mulailah di sini. Ya, mulai jalan. Besok-besoknya Pak, tak perlu capek-capek. Awak nak perlu siap capek-capek dah. Ya kan? Mau baca apa? Baca selawat. Di situ apa yang suruh bacanya? Zikir. Ya, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Yang tak perlu itu Pancasila. Pancasila. Tidak ada itu. Lagu-lagu. Lanjut. Silakan mau apa dibaca. Nah, Bapak Ibu, kecil, bukan lari-lari anjing. Anjing ada di situ dah. Ya, kita pakai istilah yang benar-benar saja, lari-lari kecil saja. Untuk bapak-bapak lari-lari kecil, tak perlu lu kare-kare kancang-kancang lari dong. Ya kan, di ibadahku dinikmati. Diingat ba'a dulu Siti Hajar di situ. Nah, kalau ada bacaan umpamanya Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam, itu bisa saya pastikan bukan dari Rasulullah, tetapi dianjurkan oleh para ulama. Nah, silakan. Jadi sampai itu hadis Nabi enggak. Jadi bacaan khusus dari Safa ke Marwah itu tidak ada kecuali mengingat min sya'airillah. Atau masuk bacaan tadi itu kalau hafal silakan dibaca, kalau tidak hafal tidak ada masalah. Karena tidak akan menambah dan mengurangi amalan sa'i. Boleh tak di sini tidak berwudu Ustaz? Boleh. Kondisi di Sikoko Bapak Ibu, lantainya dingin, AC-nya dingin, kipe anginnya kancang. Kadang jalan-jalan awak palasu-lasu kan tik kembunyi kan. Ya begitulah, udah dia lagi lah mau pakai. Ya tak? Kalau tidak mau udah boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau di situ wajib berwudu. Jadi kalau siko, kalau ingin berwudu aja bisa. Sepanjang jalan itu di tengah-tengah tuh ada air zam-zam yang pakai pencet, malah lah canggih. Di gitu sih seketek tuh, digesek tuh perlu aja di sini. Bisa berwudu di situ. Ya, jadi ini tempat sholat ini. Kalau kita tawaf sa'i dalam keadaan nanti orang azan, kita sholat di situ. Tempat berwudu ada di situ. Selama Bapak Ibu tidak buang air kecil, buang air besar, maka bisa berwudu di dalam masjid. Tapi kalau buang air ketek kadang harus keluar dari Masjidil Haram.
Ya kalau kantiku lay angin saja keluar tidak masalah. Tapi kalau membawa dia kawan-kawan yo keluar, itu yo tahu peraso. Itu yo kenal pot masing-masing lah tahu. Ya, apa ini sampai kedua. Kalau masinku masih badariang yo baru, alai barasia kenal potnya, silakan bawa. Tapi kalau lama rembes olinya, ayo tak pasal bongkar dulu keluar. Mereka mau tunjukan, nampak yang dake, mereka mau tunjukan. Ya, tampaknya di mana. Tapi itu pahamnya ya. Jadi dari Safa ke Marwah. Ayo, di sini lari-lari kecil bapak-bapak. Inna safa wal marwata min saya. Bacaan tadi bapak boleh pilih, boleh zikir, boleh baca Quran, boleh selawat, ya kan? Tira. Tegak saya. Ya kan? Nah, ini kan naik lagi nih. Kita anggap saja ini Marwah. Ya, naik lagi di sini. Maka bacaan di sini Inna safa wal marwata. Coba semua bapak gerak arah sini dulu semuanya, supaya kita bisa berputar sedikit. Inna safa wal marwata min sa'airillah abda'u bima bada Allahu bihi. Lalu kita mau putar di sini. Ya. Ini padat di sini, Pak. Padat di sini. Nah, berarti Ka'bahnya di sebelah kanan. Di sinilah ngadap di sini. Kalau leado kesempatan, karena polisi di situ kok agak keras. Karena kalau tagak mau dari koko pasti terhalang orang. Biasanya roh. Minusi ya. Kalau tidak bisa beko ya sambil jalan saja. Allahu Akbar, kabira walhamdulillah katsira, itu aja. Sambil berdoa. Kalau lebih bisa situ berdoa, silakan berdoa di situ. Ya kan? Nah, itu kita baru satu jalur. Satu itu. Nah, kini wak menuju ke Safa. Satu lu situ. Berarti dua. Dari Safa ke Marwah banyak 3. Jadi hitungannya tak putaran dong. Satu jalur. 1 ke Siko, 2, 3, sampai 5, 6, 7. Paham ya? Nah, mulainya di Safa, berakhir di Marwah. Boleh di Marwah dulu mulainya start boleh. Tapi tidak dihitung, panik saja dapat. Ya kalau Siko jalan nanti jalan dulu ke situ, tapi tidak dihitung. Ya kan? Nah, jadi kalau mulai ibadahnya itu dari Safa, Siko berdoa terutama kali. Kalau tidak bisa beko ikut doa-doa khusus seperti yang lain-lain. Nah, ini kita anggap ini sudah berada di terakhir. Itu aja lah jangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau 7 berarti kita di sudut sini. Nggak kasih boleh dong. Nanti ada pintu di sini. Pintu Marwah. Nah, gitu ya. Pintu Marwah di sini. Kalau ada nanti yang nawar gunting. Nah, untuk gunting rambut, tahlul, katanya kan. Kalau Bapak Ibu pakai jasa itu, Bapak siapkan dana 10 rial. Anak-anak itu nanti pada tak pasal menjelaskan nanti ustaznya. Yo paciannya baju apa tuh? Kalau lagi dipakai jasanya dawat tak dibayar 10 rial, yo paci awak kamu apai. Kamu lah pernah tuh ngurus jamaah yang seperti itu. Yang dulu dawat ke polisinya tak takut polisi dong. Masalahnya lah dari polisi tapi ya kan. Mau lah, saya bawa ke pondok, baru dia takut. Tapi kalau Bapak mau pakai jasa orang ya bayar. Kalau tidak, pergi ke luar dulu. Kalau ada gunting silakan gunting nanti dengan jemaah di luar, ya kan? Oke, sekarang santar Bapak dulu sampai keluar. Yuk. Berarti ini ya, kita nggak belok ke sini tapi keluar di sini. Sekarang ini sudah sangat clear, ya. Geser, tapi sedikit ya Bapak. Ya. Kalau nanti di situ mobil tidak ada, Siko aja pakai auto aja, ya. Ya, barbershop. Kalau awak banyak
Bisa 25 boleh. 25 boleh. Kalau seorang-seorang 10 rial. Kalau berdua banyak nanti laki-laki bisa berdua ke 5 rial. Nah itu kan perlu juga penghematan tuh. Ya kan? Kalau indah sebenarnya syariatnya cuma 2 Pak. Untuk bapak-bapak tuh syariatnya cuma 2. Satu dipotong rapi semuanya seperti ini. Ini baru belum sampai sebulan yang lalu saya tahlul di haram. Ya, kok masih rambut situ yang bawa kemari kok. Bapak mau dapat peci. Ya kan? Nah, jadi digunting rapi, kalau enggak dibotak habis Pak. Itulah syaratnya cuma 2-nya. Nah, kalau yang minimalis itu sudahlah. Kalau ingin mencontoh Rasulullah, korbankan rambutnya Pak. Iko rambut saja dikorbankan tidak mau ada. Apalagi darah yang dikorbankan. Kalau Nabi Ibrahim dulu anak yang dikorbankan. Jadi gunting rambut itu habis botakan sadonya Pak. Apakah lama bekolai? Bayar 10 rial. Kalau 2, 5 balik. Kalau ibu-ibu cukup gunting saja yang di bawahnya agak 2 cm. Ya, usahakan yang menggunting itu orang yang sudah digunting rambutnya. Karena kan kita belum boleh menggunting rambut. Karena kita belum digunting rambut kita. Kalau sudah selesai gunting rambut, baru disebut tahallul. Tahallul itu artinya boleh. Yang dilarang di waktu ihram, dibolehkan sekarang. Tadi kan ihram. Ihram itu artinya haram, terlarang. Setelah melapaskan labbaika Allahumma umratan, ada hal-hal terlarang. Setelah gunting rambut, yang terlarang tadi dibolehkan. Sekarang Bapak Ibu berada di luar Masjidil Haram. Tempatnya di depan Marwah. Pertanyaan lambo, tower Zam-Zam di mana? Hah? Iya, maknya nampak siko. Nya nampak dari siko. Ke kiri bawah madu di situ. Itu yang mau ditunjuk antum. Coba ada buat kemari. Jangan terkicau, mari. Jadi ikut pintu Marwah. Kalau ingin wak kata pek Tower Zam-Zam, situ ya tadi. Di situ tadi kan. Kalau lo pindah-pindahnya leo. Nah, apa itu cara menguasai medan. Jadi dari siku nampak beko Tower Zam-Zam. Oh, kalau begitu kamu jalan Ustaz, menyelisih siku taruh jalan. Tiba wak situ balik. WC yang paling populer di situ WC 3. WC yang paling populer itu WC 3. Karena situ tempat berkumpulnya orang. Siapa saya situ tuh. Ambo di mana WC 3. Tahu orang selalu itu. Jadi Bapak Ibu telah terkuasa itu. Jadi keluar dari situ awak, kalau ingin pulang, biasanya itu tergantung di mana terminal awak masing-masing. Kalau di Siko itu terminal Amir. Kalau di Siko terminal Ali. Kalau di situ Hudai. Kalau di ujung balik situ Jawal. Kalau di situ Mispalah. Agak salah aku pikirnya gini tuh. Mau dilacok di situ mau apa? Nah, jadi besok itu tergantung. Tapi nanjale ikut pintu Marwah itu arahnya Tower Zam-Zam. Kalau ke WC sementara waktu pamoja, itu sedang sa'i. Ya nak. Lalu awak tak rasa mau ikut keluar dari situ ada toilet perempuan, situ ada toilet laki-laki. Itu ya, boleh ingat. Masuk di mau tak balik, keluar di situ masuk kemari balik. Lanjutkanlah sa'iyo. Gitu ya. Paham? Oke. Kalau Anda sudah paham, masuk lagi dalam. Baik, Bapak Ibu, selama bisa didengar, boleh kita diskusi.
memang apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, yang pertama itu baru pengenalan lokasi dan untuk ibadah umroh. Ya, kita memang belum tegaskan tentang bacaan supaya jangan buat pusing. Ya kan, sederhana saja karena ibadahnya memang ibadah fisik. Ya, itu sudah bisa Bapak Ibu rasakan. Belum lagi kondisi haji besok masih dalam keadaan panas. Ya, musim panas sampai 44, 45. Malah saya dulu pernah sampai 49 derajat. Ya, usahakan banyak minum, pakai masker. Kalau sudah berkumpul-kumpul dengan yang lain, usahakan pakai masker. Jangan minum yang dingin-dingin, termasuk jus, termasuk air zam-zam sekalipun, karena itu akan melemahkan fisik kita. Ya kan? Jadi sehat ini penting. Kalau payu situ sakit 10 hari ya lain. Ya kan? Nah, karena kita pergi ibadah, jaga kesehatan, ya kan? Nah, tadi ada Pak Ustadz, suami istri tapi tidak mampu pakai jalan. Tadi baru manga-manga sepertujuh tadi baru. Nah, tawaf dua kali ya. Sa'i sekali lo ya. Alaga mulai gratis betul aja. Ya nak. Kalau Bapak Ibu, yang penting banyak istighfar. Banyak istighfar. Ya, jangan melompet-lompet. Rasanya apa? Aduh Ustaz, ya enggak apa-apa. Ya kan? Lah biasa di Padang. Akhirnya tanya yo. Maka itu banyak istighfar. Oke. Tadi kalau tidak sanggup dari hotel Rasuan tawaf 7 kali sa'i, kemudian kita naik bus dari hotel ke Haram, dari terminal berjalan ke pelataran Ka'bah. Nah, itu. Kalau memang tidak sanggup, maka nanti dilapor ke petugas, baik ketua kloter atau pembimbing ibadah, bisa saja ketua rombongan yang mendata. Sia jemaah awak yang perlu kursi roda, ala dilapor tuh, supaya nanti tahu pembayarannya barang. Rato-rato paling murah tuh 350 rial sampai 450 rial. 400 kali berarti 1.600.000-an. Itu biasanya dari hotel dibawa ke Masjidil Haram, kemudian tawaf di lantai 2. Setelah tawaf nanti dibimbing, setelah itu sa'i, setelah sa'i gunting rambut, dihantar lagi ke hotel. Nah, itu perjanjiannya. Ya, kapan perlu ambil di kamar, antarkan ke kamar kembali. Itu bayarnya rata-rata 350 sampai 400 rial. Itu untuk umroh. Ingat Bapak Ibu, itu untuk umrohnya. Yang mana itu berangkat dari hotel, pergi ke Masjidil Haram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahlul, balik lagi ke itu karena ya ampe rapi. Kalau ampe kali ampe 6 balik. Kalau ingin juga dirupiahkan. Ini sawantah sih orang cari peti cerita 600 juta aja, itu tidak pernah jawab tu dong. Iya kan? Jawab dah talok dah. Nah, ya kan? Oke. Kalau ada Ustaz, biar lampu saya mendorong Ustaz, kece istrinya, ya bisa. Kalau mendorong Mas Haji mudah, oh ya bisa ibu. Dari terminal, dari hotel naik bus, ya ibu kamu mau kalau kursi roda. Dari hotel tadi itu naik bus dulu. Aku kursi roda lah ditenteng cek. Sudah itu beko dari sip, dari terminal itu ada jalan lebih kurang 1 kilo. Lagi kalau ibu mau dorong, cuma nurut, mandaki. Alah alami jemaah mau 2009 balik Pak. Nyo sangko pai ke Masjidil Haram tu samose ke Masjid Raya. Ya kan? Dake jo gitu. Alah kalau pasien seorang kok. Akhirnya dia ingin hemat, ternyata 2 kali lipat kan Pak. Baru 2 kali lipat kan ndak kalau dia Pak kalau
Alun sampai ke Masjidil Haram lain dah talok lain. Bacarilah orang Arab untuk mendorong untuk ibu kau. Bayar tu ibu tu, waktu itu masih 250 rial. Apa kau nak mulu malah ibu kau dah? Aku ingin sambol je ibu apa kecaya. Orang Arab tu mendorong kancang. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Cari lo kursi roda atau apa kau cek lai supaya menampil ibu kau. Aduh, kanai jadinya. Padahal tadi kalau diserang ke petugas, ada orang Indonesia yang bisa kamapan mahasiswa awak banyak. Orang Indonesia makanya komunikasi dengan ketua kloter, dia pembimbing ibadah, minta kami pedusi, carian C yang mendorong pedusi lo, ada banyak. Nah gitu ya. Oh enggak, Pak kok laki-laki enggak, Pak enggak pedusi. Nah gitu ya. Nah, itu yang mengenai masalah-masalah pribadi seperti itu dikoordinasikan dengan pembimbing atau petugas kloter. Oke, yang mengenai praktek kita tadi silakan kalau tanyakan. Ada yang ragu? Pas. Ayo Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedang tawaf kita nggak boleh minum, Pak. Minum. Boleh minum sedang tawaf. Tapi kan kita sedang tawaf. Ya. Tapi boleh minum. Sedang tawaf, boleh tak minum? Boleh. Boleh tak mengecek? Boleh. Ya tapi keceknya itu jangan mota, yaitu zikir. Kalau bertanya ke boleh. Yang tak boleh itu Bapak Ibu berbolak-balik, tidak boleh. Wah, kan berjalan kemari tu ah. Itu carilah kawan kemari dulu. Itulah bolak-balik namanya tu. Ya kan? Jadi yang penting dalam keadaan beruduk. Kalau ibu membawa air awak awi maka boleh minum. Tidak ada masalah, tergantung kondisinya. Ya kan? Kalau hanya sekadar minum, makanya itu diutamakan minumnya setelah tawaf yaitu air Zam-Zam. Ya. Oke, yang lain? Ya, Bu. Waktu Pahalu tadi Pak, kita motong rambut. Kita belum pulang ke hotel. Kita sholat dulu tapi kita belum potong rambut. Bisa nggak kita di hotel aja potong rambutnya? Oke. Setelah keluar dari Marwah, pamannya selesainya jam 3 malam. Ya, bisa saja jam 3 malam selesainya tuh. Ya kan? Lalu kita belum potong rambut. Kita terus saja di haram dulu boleh. Tapi satu syarat. Apa syaratnya? Menjaga larangan ihram. Sebelum Bapak Ibu potong rambut, maka tetap dalam keadaan berihram. 10 jam lagi baru potong rambut, Ustaznya kuliah. Tapi tetap dipelihara. Mengapa harus menjaga tuyul? Maka itu setelah selesai sa'i, langsung gunting rambut supaya bebas dari larangan ihram. Karena melanggar larangan ihram di waktu umroh haji, hukumnya adalah haram dan bisa bayar dam, Bapak Ibu. Beda dengan larangan umroh biasa. Karena umroh Bapak Ibu ini umroh wajib, bukan umroh sunat. Itu bedanya. Umroh orang yang pergi umroh sekarang ini itu hukumnya sunat. Kalau umroh Bapak Ibu ini hukumnya wajib, karena hukumnya haji. Haji hukumnya wajib, umrohnya wajib. Makanya tawaf wadahnya hukumnya juga wajib. Jadi umroh Bapak ini bukan umroh sunat, paham ya? Maka melanggar larangan ihram wajib, maka nanti bisa bayar dam Bapak Ibu. Iya kan? Beda dengan umroh sunat biasa. Umroh biasanya hukumnya sunatnya. Tidak mungkin loh dia hanya wajib hukumnya kan? Maka dari itu ini hukumnya wajib Bapak Ibu. Maka pelihara larangan ihram. Ya? Oke, ya Bu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Ibu mau tanya, waktu kita hukum di Arafah tuh kalau rambut nampak dia didam, kena dam. Nanti waktu wukuf saja saya jawab. Mereka belum sampai ke apa. Nah, tapi dia ada kacil ibu pak. Ibu kok orang yang ambo kok pak. Jadi begini, kalau nampak tidak sengaja, tapi kalau itu orang ambil situ aku itu akan hitam itu. Nah kalau hanya nampak sedikit dah. Ya, sekarang fokus dulu umrah. Nanti Arafah nanti diantar ibu ke Arafah. Nak jauh sekolah Arafah, Arafah sekolah. Ayo, silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Mau saya tanyakan, misalnya kita udah pakai ihram, Ya. cuman belum dinikat, kita belum niat umroh, tapi udah pakai ihram, boleh nggak melakukan pelanggaran? Lepas itu melakukan yang lain. Oke, baik. Ada lagi Pak, tunggu bentar. Kemudian saat waktu kita tawaf itu apa boleh kita sholat? Waktu tawaf kan kita dekat makam Ibrahim, misalnya kita lewat situ, boleh nggak kita sholat? Ya, di saat kita tawaf gitu. Baik. Bapak Ibu tadi yang pertama apa tadi? Sebelum ihram, pakaian ihram dia 3 situ Bapak Ibu. 3 poin ini harus terpenuhi. 1 berihram, yang kedua berniat, yang ketiga di mikot. Kalau terpenuhi yang 3 itu baru dimulai umroh. Sekarang mau pakai ihram, ini sama haji ya. Mau lapas mana si koko ha? Lah pakai ihram mana lalu lapaskan. Labbaika Allahumma umratan. Ndak laku itu dia. Kan udah ada mikot kan. Maka itu kalaulah pakai ihram sudah berada di Bir Ali, sudah tuh dilapaskan di situ labbaika Allahumma umratan, semenjak itu berlaku larangan ihram. Kalau gitu Ustaz, kalau pakai ihram sih baru laku enggak. Kalau udah dilapaskan tapi enggak di Bir Ali Ustaz, enggak laku dong. Kalau dilapaskan tanpa Bir Ali Ustaz, tapi enggak ihram dong, enggak laku dong. Jadi 3 tu satali matuang. 1 pakai ihram, kedua tampaknya di Bir Ali, dan ketiga niatnya dilapaskan. Kalau 3 itu terpenuhi, maka berlakulah larangan ihram. Itu maka namanya ihram. Dan tahu ibu bapak artinya ihram itu apa? Artinya haram, terlarang. Sama Jawa takbir. Takbir pertama Allahu Akbar. Apa namanya itu? Takbir atau kalau lah mulai wak takbir atau ihram, terlarang wak menggerakkan yang lain-lain kecuali gerakan sholat. Nah, sama gitu. Nah, jadi kalau lah 3 itu ada, baru berlaku larangan ihram. Kini mulia nawak sholat sambil tawaf. Kalau sambil berjalan tidak boleh sholat. Kalau pamonyo kini awak kini tawaf, ya, baru putaran ketiga, lalu orang azan, ya kan? Kini Bapak Ibu, kalau nanti ke situ ada sedikit peraturan yang berbeda sekarang. Pertama, masuk ke pelataran Ka'bah itu sekarang wajib pakai ihram bagi bapak-bapak, pakai baju ihram. Yang kedua, biasanya 15 menit menjelang azan itu orang sudah banyak berhenti tawaf. Orang sudah mulai menyusun saf untuk sholat. Kalau bapak nanti ketemu kondisi ibu seperti itu, maunya mau tawaf apalah namanya nanti, lalu orang mau sholat zuhur atau mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat isya umpamanya, maka itu langsung saja ambil saf bapak laki-laki di situ. Kemudian yang ibu-ibu minggir ke belakang, langsung laksanakan nanti sholat berjamaah bersama imam Masjidil Haram. Setelah selesai sholat nanti, sholat jenazah, kemudian dilanjutkan tawafnya.
Nah, barat tadi putarannya dilanjutkan. Gitu ya. Tapi kalau tawaf biasa seperti tawaf umroh ini tidak ada sholat di dalam pelaksanaannya. Ya. Kita pokoknya baru 3 tuh sholat sama-sama dulu. Nah, salasen tawaf itu sampai selesai, setelah itu baru sholat di makam Ibrahim. Kecuali Bapak Ibu bertemu tawaf dengan sholat wajib, maka itu silakan langsung sholat wajib bersama Imam Masjidil Haram. Setelah itu baru dilanjutkan tawafnya, gitu ya. Karena nanti kewalahan kita nanti. Nggak mungkin Bapak Ibu akan melakukan sambil tawaf terus sholat dulu, nggak. Ya kacau balau nanti itu, ya kan? Maka itu selesaikan tawafnya 7 kali, kemudian baru sholat sunat tawaf. Baik tawaf umroh ataupun tawaf sunnah. Baik, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, kalau kita tahu kan masih di dalam keadaan di dalam Masjidil Haram, kita kan ke dalamnya berpakai sepatu, bolehkah kita memakai sepatu di dalam keadaan tawaf? Baik. Khusus untuk bapak-bapak yang sakit kakinya, tolong dibeli sepatu tipis, karena pakai tertutup mata kaki tidak boleh. Ada khusus untuk tawaf. Untuk ibu-ibu juga begitu, cukup pakai kaos kaki aja, karena dia masjid dan tempat sholat. Jangan sekali-kali mencederai dengan memakai sandal-sandal yang ke toilet itu loh sandalnya. Beko di tempat sai itu loh. Nah kalau iya dibeli aja yang khusus, ya kan, sandal khusus sandal itu. Nah, pakai pas nanti lalai dalam saja pakai, karena kondisi kaki kita. Jangan nanti kita memakai sandal ke WC itu, ya kan, ke masjid itu juga. Padahal ini adalah rumah suci kita. Gitu Ibu ya. Oke. Ada yang lain? Ya Pak, silakan. Tata cara membayar dam. Nah, karena kita belum sampai ke masalah dam, ya, maka nanti disepakati dengan KBIHU, kalau tidak nanti dengan pembimbing ibadah atau ketua kloter, ya. Nah, pembayar dam itu nanti, kan ini kan baru tentang penguasaan untuk umrohnya, ya kan. Baik, yang lain yang masih hubungan dengan yang kita praktek tadi, ada yang ragu? Oke, kalau tidak ada ragu berarti tidak pas, ya. Berarti tinggal mengulang-ulang kaji, ya Bu. Serah. Baik Bapak Ibu, pakaian ihram laki-laki itu hanya 2 lembar saja. Tidak ada celana dalam, tidak ada 3/4, tidak ada pakai singlet. Lalu pakai tas boleh lah. Kalau tas itu bukan pakaian. Tas boleh, jam tangan boleh. Yang tidak boleh itu satu peci, karena itu pakaian. Ya. Yang kedua yang tidak boleh apalagi pakai sepatu atau kaos kaki yang menutup mata kaki. Selama sandal tidak menutup mata kaki boleh, ya kan? Ibu-ibu yang khusus itu apa? Tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai kaos tangan, kaos kaki boleh, sarung tangan yang tidak boleh. Ya, jadi apa-apa khusus topi cie, maka itu tidak ada topi haji. Karena orang haji tidak pakai topi ya Bu. Ya memang nggak ada topi haji dong. Kena putih itu apa topi putih namanya tuh. Orang haji, orang umroh nggak boleh pakai peci. Itu ya. Nanti kalau ke Arafah itu tanggal 8 sampai nanti melontar gunting rambut itu nggak pakai peci. Memang nggak boleh. Makanya itulah proses haji, nggak boleh pakai peci, ya Bapak Ibu. Oke. Jadi itu ya Pak. Kondisinya seperti itu.
Baik. Yang lain? Ibu, paham ya? Ikat pinggang boleh. Karena ikat pinggang sudah dibuat khusus, pakai paku, tidak dijahit. Ya, jadi tas boleh, dompet boleh, jam tangan boleh, apalagi? Ya, pakai payung boleh nggak? Boleh. Yang menjadi perselisihan di ulama, payung yang menempel dengan kepala, nah, itu yang berselisih ulama. Kalau nanti pakai payung boleh, malah kita dikasih payung, Pak. Panas. Jadi pakai payung biasa aja, laki-laki perempuan pakai payung di situ biasa saja. Pakai semprot-semprot, ya, kasih nanti tabung. Sering-sering semprot wajahnya supaya tidak ada serangan panas heater namanya, ya kan? Baik, ya. Saya rasa itu cukup untuk pertemuan kali ini. Nggak dibahas semuanya, nanti ada kajian khusus, ya kan? Nanti di teori ada. Terima kasih Bapak Ibu, itu materi kita. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Bapak Ibu dilancarkan menuju tanah suci. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita serahkan kepada Pak Ustadz kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.